Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 168. Fiona menunduk tidak berani menatap kakaknya. Ona, lihat gue. Jangan bilang lu sama papa berantem ya. Tidak menjawab dengan kata-kata, Fiona hanya menganggukkan kepalanya. Vina menghela napas panjang. Apa yang jadi masalahnya? Apa yang bikin lo semarah ini sampai keluar dari perusahaan? Fiona masih diam. Tidak lama isak tangisnya terdengar membuat Vina kaget. Ia langsung merengkuh tubuh adiknya. Kalau lo belum mau cerita, nggak apa-apa, jangan dipikirin. Vina merasa bersalah hingga membuat Fiona sampai menangis. Tadi ia terlanjur emosi, makanya bicara dengan nada suara yang agak tinggi. Tapi sebenarnya ia tidak sama sekali marah pada Fiona. Setelah merasa dirinya lebih tenang, Fiona menceritakan semuanya tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Soal Pak Aji yang dengan entengnya menyuruh Fiona dan Akil bercerai, tentang Pak Aji yang menghina Akil, dan juga tentang ayah mereka yang termakan omongan orang lain. Mendengar cerita Fiona, bahkan sukses membuat air mata Vina juga luruh. Ia sama sekali tidak habis pikir pada sang ayah. Menantu sebaik Akil malah dicari kelemahannya. Memang Akil memiliki keistimewaan, tapi itu bukan berarti Pak Aji bisa seenaknya menghina lelaki itu. Papa bener-bener gak punya hati. Udah, biarin aja Papa urus perusahaannya sendiri. Papa lebih mentingin perusahaan daripada kebahagiaan anaknya. Vina bahkan satu pendapat dengan Fiona. Membiarkan Pak Aji mengurus perusahaannya sendiri. Ia tidak bisa menghargai anak dan menantunya, tapi masih membutuhkan mereka. Untung Dion masih mau membantu. Entah jika nanti Pak Aji tahu masalah Dion dan Vina, akankah ia tetap menerima bantuan dari menantu kesayangannya itu? Tolong jangan cerita sama siapa-siapa ya, apalagi keluarga Mas Akil. Gue takut Umi Alika marah dan bawa Mas Akil dari gue. Gue gak mau itu terjadi, Kak, ujar Fiona dengan tangis yang belum reda. Tahan emosi lo, nah. Bentar lagi bisa jadi mama atau mertua lu yang dateng. Lu cuci muka dulu sana, jangan sampai kelihatan baru nangis. Vina mengangguk lalu beranjak. Vina ikut kecewa berat pada Pak Aji, apalagi tahu penyebabnya apa. Tidak menyangka ayahnya tetap saja egois, hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingannya saja, tanpa peduli apakah keluarganya bahagia atau tidak. Lihat saja, apakah perusahaan yang selalu dibanggakannya itu akan bertahan atau hancur. Dion langsung meluncur ke kantor mertuanya untuk membantu memecahkan masalah. Ia tidak tahu bisa menanganinya atau tidak, karena Dion juga memiliki tanggung jawab di perusahaannya yang sudah 1 bulan diabaikan. Tolong jelaskan ini apa aja yang bermasalah, ujar Dion pada sekretaris Pak Aji. Wanita itu menjelaskan segalanya. Baru mendengar itu saja Dion sudah mencurigai jika memang ada yang tidak beres. Ia akan membantu sebisanya saja. Hasilnya berhasil atau tidak itu urusan belakang. Yang penting sudah berusaha membantu. Oke, terima kasih. Saya akan selesaikan satu-satu masalahnya. Kamu bisa keluar. Nanti kalau saya butuh bantuan lagi, dipanggil. Baik, Pak. Kalau begitu saya permisi. Dion mengangguk. Ia kini fokus mempelajari apa yang menjadi inti masalahnya. Ia menggulung lengan ke meja sampai siku, mencari posisi duduk yang nyaman dan mulai fokus. Ia bahkan mengabaikan dirinya sendiri yang sama sekali belum makan. Boro-boro berpikir makan. Yang ada dalam benaknya, ia hanya ingin segera menemukan titik terang, meski tidak akan mungkin didapatkannya dalam 1 hari. Lelaki itu melewati sarapan pagi sampai makan malam dan sudah menghabiskan 3 gelas kopi.
Ia hanya beranjak untuk ke toilet saja. Jam 10 malam Dion baru pulang. Itu pun ia membawa berkas-berkas yang sedang ditelitinya untuk melanjutkannya di rumah jika matanya masih bisa diajak kompromi. Vina udah tidur kayaknya ya. Sampai di rumah, Dion melemparkan semua dokumen itu ke atas meja dan menuju kamar di mana istrinya berada. Salah satu kebiasaan Vina lainnya semenjak hamil, ia tidak pernah menutup rapat pintu kamarnya, dibiarkan terbuka setengah. Dion bisa melihat istrinya itu sudah terlelap bersama Cole. Lelaki itu berjalan ke arah sofa dan menjatuhkan dirinya, meraih salah satu dokumen untuk kembali dipelajari. Belum sampai 5 menit, matanya malah terpejam dengan dokumen di pangkuannya. Dion benar-benar merasa sangat lelah hari ini, ditambah tidak adanya makanan yang masuk. Hanya berselang beberapa menit, Vina terbangun karena merasa lapar. Tadi ia lumayan lama di rumah Fiona, menunggu sampai yang lain pulang dan melanjutkan pembicaraan soal Pak Haji. Langkah Fiona terhenti di ambang pintu. Melihat Dion yang ketiduran, ia kembali masuk ke dalam kamar membawakan selimut. Ia tidak ingin membangunkan Dion, menarik perlahan dokumen yang masih dipegang Dion dan menyelimutinya. Ini dokumen perusahaan Papa. Kenapa Papa malah nyuruh Mas Dion? Gumam Vina saat sekilas melihat dokumen itu. Pandangannya kembali terarah pada Dion. Terlihat jelas wajah lelaki itu letih. Dahi Vina berkerut mendengar suara perut Dion yang terdengar nyaring. Dia pasti gak makan seharian. Vina sangat tahu suaminya seperti apa. Melupakan urusan makan hanya untuk menyelesaikan urusan kantor. Vina beranjak ke dapur untuk memasak mie instan. Meski ada makanan lain sisa makan malam, tapi ia tidak ingin. Sekarang hanya ingin makan mie instan. Memang ibu hamil tidak dilarang makan itu, hanya harus dibatasi dan juga ditambah dengan sayuran. Bumbu yang digunakan pun tidak boleh semuanya. Sengaja ia memasak 2 bungkus sekaligus, membawa mangkuk berisi mie itu ke ruang keluarga di mana Dion berada. Menaruhnya di meja dengan ia yang duduk lesehan lalu menyalakan televisi. Mendengar suara televisi membuat Dion terjaga. Astaga! Ia kaget melihat Vina yang duduk bersila di depan mangkuk mie. Melirik selimut di tubuhnya, senyum merekah di bibir lelaki itu. Tahu jika Vina yang melakukannya. Dion ikut duduk di samping Vina, menyingkirkan berkas-berkas itu dari meja. Apa? Tanya Vina tanpa menatap Dion. Boleh nggak? Belum sempat bicara, Vina mendorong mangkuk itu ke hadapan Dion. Ia saja baru makan sesuap. Suara perut kamu bikin aku bangun, celetuk Vina. Dion sontak memanggangi perutnya. Masa sih? Berisik banget kah? Vina mengedikan bahunya. Ayo cepetan, katanya mau nyobain. Keburu bengkak mie-nya. Dion mengulum senyumnya. Nggak usah senyum-senyum, nggak ada yang lucu. Vina berusaha ketus, tapi membuat Dion senang karena di balik sikapnya itu, Vina tetap menyimpan perhatian. Vina memang sengaja membuat mie untuknya dan juga Dion, tapi gengsi untuk mengatakannya, makanya disatukan dalam satu mangkuk. Mereka menghabiskannya berdua dengan cara bergantian memakai garpu dan sendok. Padahal bisa saja Dion pergi ke dapur untuk membawa sendok sendiri atau tidak memasak mie lagi. Mereka makan tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Hanya suara televisi yang terdengar. Biar aku yang simpen di dapur, kamu tidur lagi aja, ucap Dion. Vina tidak menjawab. Ia bangkit dan melangkah ke arah kamar. Jangan bantu Papa soal masalah perusahaannya. Biar Papa sendiri yang mengurusnya semua, ujarnya lalu menutup pintu kamar. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Ketemu lagi kita di hari Sabtu pagi, weekend. Terima kasih kepada teman-teman, semoga hari ini hari Sabtu kita menyenangkan ya. Yang ada acara semoga dilancarkan, yang berkumpul dengan keluarga kita happy. Kami doakan kalian semua sehat walafiat,
Amin. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.